1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. 5. Pri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang hari kedua ini, saya ingin mengembangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain: 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Saya selaku anggota BPUPKI ingin ikut serta dalam perumusan dasar negara. Saya mengusulkan: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme. 3. Mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Sebagai perwakilan Muslim tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, harap terlebih dahulu hal ini bisa diselesaikan secara damai. Karena saya juga mendengar bahwa sana rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia apabila sila pertama tidak diubah. Akan tetapi kita tetap ikut saran dari Soekarno sebagai ketua. Baiklah, saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan saya ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dengan ini sidang tahun Juli 1925 saya tutup. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. Tujuan kita di sini untuk merencanakan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Jepang masih menguasai Indonesia. Tanakan kita masih dikuasai oleh mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal ini telah saya dengar dari radio tadi pagi. Oleh karena itu, Indonesia sekarang telah mengalami kekosongan kekuasaan. Itu merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi saya bingung. Yang Anda bicarakan tadi tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Jepang tidak mempunyai lagi kekuasaan di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia sepenuhnya. Oh, baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya sangat setuju. Jepang sudah tidak berwenang lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat. Yang dikatakan Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan kita dengan Jepang. Bagaimana? Semua setuju? Setuju! Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI merupakan badan kepemilikan Jepang. Kita tidak mau ada campur tangan Jepang di dalam proklamasi kemerdekaan kita.
Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai tindakan dari Jepang, karena solusi kemerdekaan itu dari kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian segera ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan para pemuda yang lain akan merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah. Bagaimana ini? Apakah pemuda untuk segera mempromosikan kemerdekaannya? Tapi kita tidak boleh gabung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya sangat setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi semua sekutu yang hendak menguasai di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan datang pada tanggal 18 Agustus, PPKI pihak akan menandatangani nantinya. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda dan cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus bisa melihat masa depan agar kita bisa mengikuti semua dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya kita rasakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semuanya sepakat. Baiklah, kita sepakat. Begini, sampai golongan tua tidak menyetujui kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Apakah kalian ada saran? Bagaimana kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dengan tujuan agar mereka jauh dari keluar Jepang? Gimana kita akan menghasilkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Tempat ini berada di suatu kota di Kedewangan, Karawang, yang merupakan markas peta yang dipimpin oleh Kemudian Ketu Beno dan letaknya di bawah komando Purwakarta dan memiliki hubungan Jakarta. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju. Maka dari itu, mari kita lakukan malam ini juga. Ayo. Bung. Bung. Ya, ada apa? Ada yang saya mau bicarakan, Bung. Bung, Ya, ada apa? jadi begini, Bung. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi kebaikanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di dalam sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita harus selamanya menunggu janji manis Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini sekarang juga demi rakyat kita yang terbelenggu oleh penjajahan. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang, semua tenang. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh dan Bung Darwis, tolong lepas ikatannya. Bung Karno, Bung Hatta, mari ke saya. Tetapi saya mengerti perhitungan Anda tentang masalah proklamasi ini. Kami masih mempertimbangkan masalah ini. Tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan dapat memanfaatkan situasi ini. Karena kesempatan tidak datang dua kali, dan saya juga dukung mereka. Tapi apakah semua ini mungkin bisa kita lakukan? Tentu saja, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang membuat strategi pertahanan dari serangan Jepang dan sekutu yang tidak menerima kemerdekaan ini. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja.
Lalu bagaimana keputusannya? Kami baik-baik saja, dan kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pagi? Pasukan di Jakarta sudah bersiap-siap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakan besok pagi. Baiklah, bagaimana kita membicarakan teks proklamasi kemerdekaan negara kita? Jepang tak akan menjadi kita sekarang juga. Apalagi mereka tahu jika kita akan memutuskan proklamasi. Sendiri, kita akan meminjam rumah tentara Jepang Laksamana Maeda. Baiklah. Kalau begitu, kita akan ke rumahnya malam ini juga. Maaf, dari siapa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar ya, saya panggilkan Bapak. Maaf, kami mengganggu waktu Bapak Anda. Begini, kami sedang memerlukan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok pagi. Besok? Benarkah? Baiklah, kita masuk. Terima kasih, Laksamana. Apakah ada kertas dan pena Tuan Laksamana? Oh, ada. Tunggu sebentar, saya ambilkan. Ini tuan-tuan. Kertas dan pena. Terima kasih Tuan. Ya. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi seharusnya tidak ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti Afrika dan Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan. Kita tak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa itu. Lalu bagaimana Bang Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, berarti harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya juga menyusul. Bagaimana kalau yang menandatangani itu adalah Anda dan bukan kita sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik ini. Baik, Bung. Tuan, apakah Anda mempunyai mesin ketik? Oh, tentu saja. Kemana? Ini. Silakan. Baiklah, Tuan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini naskahnya, Bung. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bung. Dah. Gimana Mas proklamasinya? Kalau pribadi. Alhamdulillah, semua telah berjalan lancar. Terima kasih ya telah menemani Mas di masa-masa sulit ini. Iya Mas, terima kasih atas Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, apakah kalian sudah membicarakan bagaimana proklamasi besok? Sudah kok. Kami akan melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum ada benderanya? Terus bagaimana? Astagfirullahaladzim. Mas lupa, bagaimana kalau kamu saja yang menjadikan benderanya? Tapi aku tidak punya kainnya. Yang kupunya hanyalah kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa. Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat.
Baiklah. Oh iya, aku punya ide. Bagaimana kita beri nama sasaka merah putih pada benderanya? Wah, boleh tuh. Kita beri nama saja. Ya udah, pas kita siap-siap saja Gi untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baik. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Muti, tolong Anda kibarkan bendera ini. Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, laksanakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.